Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan Aku Jadi Tahu. Unit 2, Kenali Wisata di Daerahmu. Berikut pembahasannya. Unit 2, Kenali Wisata di Daerahmu. Menguraikan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Boleh ada ataupun boleh tidak. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum berisi definisi, keterangan umum, atau informasi umum. Ciri bahasa pada definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya, tentang tumbuhan, maka ditulis ciri daun, bunga, atau perincian bagian lainnya. Demikian juga tentang deskripsi bagian yang menunjukkan manfaat bagian tumbuhan. Ciri bahasa yang digunakan antara lain penggunaan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Pada bagian ini juga digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Ciri yang lain yakni menggunakan kata sambung, yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan sebagainya. Pada kalimat yang menjelaskan rincian jenis kelompok digunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Yang ketiga, pada bagian simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Pada teks laporan hasil observasi, simpulan boleh ada, boleh tidak ada. Mencermati struktur teks laporan hasil observasi. Menentukan ciri isi dan ciri bahasa dalam struktur teks laporan hasil observasi. Bacalah teks laporan hasil observasi hutan mangrove Wana Tirta. Kemudian tuliskan ciri isi dan ciri bahasa yang digunakan dengan mengisi tabel berikut. Lihat pada modul. Ada 3 kolom. Kolom pertama berisi struktur, antara lain definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Kolom kedua berisi ciri isi. Dan kolom 3 berisi ciri bahasa. Amati dan telaah kembali teks pertama hasil observasi perpustakaan dan tentukan strukturnya. Lihat pada modul. Ada 2 kolom. Kolom pertama berisi struktur, antara lain deskripsi utama atau definisi, deskripsi bagian, dan simpulan. Kolom kedua berisi paragraf. Mencermati penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Untuk mengidentifikasi kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu ciri bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Ciri bahasa yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Contohnya, pohon pinus adalah salah satu pohon yang dapat bertahan hidup di musim salju. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan,
termasuk meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif dalam untuk memperjelas perilaku, seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan. Contohnya yang pertama ada tambahan, yaitu dan, serta. Yang kedua, perbedaan. Berbeda dengan. Yang ketiga, persamaan. Sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, hal yang sama. Yang keempat, pertentangan. Sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal berbanding terbalik. Yang kelima, pilihan. Atau. Selanjutnya yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau teknis atau istilah seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Demikian pembahasan mengenai modul 4 unit 2. Kami dari PKBM Gadisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.